Halo semuanya, selamat datang di sesi pembedahan materi kita hari ini. Nah, kita bakal ngebahas sebuah topik yang super penting, tapi jujur aja sering banget disalahpahami, yaitu panduan gizi buat pejuang penyakit ginjal kronik atau PGK. Seringnya kan begitu dengar diagnosis masalah ginjal, mikirnya pasti urusan pantangan makanan itu kayak hukuman. Padahal kalau kita lihat dari kacamata medis nih, diet penyakit ginjal itu sama sekali bukan soal ngekang diri loh. Justru ini adalah alat atau senjata yang paling praktis dan kuat. Kita literally lagi mengubah dapur Anda jadi garda terdepan buat jaga kesehatan tubuh. Melalui pembahasan kali ini kita bakal menerjemahkan data-data medis dan jurnal klinis yang kelihatannya rumit jadi langkah-langkah nyata yang bisa langsung dipraktekin di meja makan Anda. Oke, biar nggak bingung, ini agenda yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, gimana sih cara mencegah uremia? Terus, kita bakal ngomongin soal kebutuhan kalori harian, aturan main asupan protein, batasan ketat untuk natrium, dan terakhir, cara cerdas ngontrol kalium dan fosfor. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih, yaitu mencegah uremia. Coba deh, Anda bayangin ginjal kita itu kayak sebuah sistem saringan atau filter alami di tubuh yang kerja non-stop tiap hari. Nah, pas filter ini rusak, dia bakal mulai kewalahan buat memproses apa yang kita makan, terutama nyaring sisa-sisa pembakaran dari metabolisme tubuh. Kondisi kewalahan inilah yang memicu yang namanya uremia, alias numpuknya sisa metabolisme yang ujung-ujungnya jadi racun di dalam darah. Jadi tujuan utama dari semua panduan diet yang bakal kita obrolin hari ini tuh sebenarnya simpel banget. Gimana caranya kita meringankan beban kerja si filter tadi biar racunnya nggak numpuk. Dan tenang aja, semua angka dan panduan yang kita bedah di sini bukan sembarang saran atau mitos belaka ya. Kita benar-benar merujuk ke standar medis global dari KDGO, pedoman nasional dari Kementerian Kesehatan kita, dan juga konsensus dari Pernefri. Jadi bisa dipastikan, strategi nutrisi ini udah di-backing penuh sama pakar-pakar medis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lanjut ke bagian kedua, kebutuhan kalori harian. Nah, yang menarik dari data ini adalah gimana pedoman medis ngasih target yang sangat spesifik. Logikanya kan tubuh tetap butuh energi ya buat berfungsi, tapi bensinnya ini harus kita hitung dengan presisi. Buat pasien pradialisis atau yang belum cuci darah, targetnya tuh 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Tapi angka ini dinamis loh. Kalau dari data klinis, misal pasiennya udah rutin cuci darah, entah itu hemodialisis atau peritoneal, nah itu kebutuhannya agak turun sedikit di angka 30-35 kilokalori. Faktor lain kayak usia dan seberapa aktif Anda bergerak juga ngaruh. Buat lansia atau yang jarang aktivitas fisik, ya cukup di 30-35 kilokalori aja. Kenapa harus pas? Karena kalau kalorinya kelebihan, itu malah bisa bikin stres metabolik buat tubuh. Nggak mau kan malah nambah masalah baru? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini nih, soal aturan asupan protein. Pertanyaan besarnya, pasien udah cuci darah atau belum? Percaya deh, ini adalah area yang paling sering bikin salah paham. Gini, buat pasien pradialisis tahap 3-5, aturannya itu restriksi super ketat. Cuma dibolehin 0,55 sampai 0,60 gram aja per kilogram berat badan per hari. Tujuannya murni buat ngelindungi ginjal dari beban kerja yang terlalu berat dan nekan risiko fatal. Tapi, dan ini tapinya gede banget ya, sebaliknya, kalau pasien udah rutin cuci darah, asupan protein ini justru wajib banget dinaikin jadi 1,0 sampai 1,2 gram per hari. Loh kok malah naik? Karena ternyata proses cuci darah itu sendiri bikin tubuh kita banyak kehilangan asam amino dan protein. Jadi kalau nggak diganti, waduh pasien malah bisa kena malnutrisi parah. Eits, tapi tunggu dulu. Selalu ada pengecualian ya dalam pedoman Kemenkes dan KDOKI. Kalau pasien pradialisis ternyata juga punya riwayat diabetes, nah batas proteinnya ini agak sedikit dilonggarkan jadi 0,6 sampai 0,8 gram per hari. Alasan medisnya simpel tapi krusial, biar status nutrisi tetap stabil dan gula darahnya bisa dikontrol dengan lebih optimal. Jadi di sini keseimbangan benar-benar jadi kunci utamanya. Oke, mari kita geser ke bagian keempat, batasan ketat natrium, alias ngomongin soal garam. Coba deh ingat-ingat angka emas ini. Kurang dari 2 gram natrium per hari. Secara medis, ini tuh setara dengan kurang dari 90 milimol natrium, atau gampangnya, di bawah 5 gram garam dapur buat pasien PGK yang punya darah tinggi. Ini bukan sekedar anjuran loh, tapi strategi vital buat nurunin tekanan darah, sekaligus jaga supaya cairan tubuh nggak numpuk yang biasanya bikin badan jadi bengkak-bengkak. Memang sih, angka 2 gram itu kedengerannya gampang kalau cuma di atas kertas. Tapi realitanya pas praktik sehari-hari, wah itu tantangan besar. Kita benar-benar dipaksa buat ngubah kebiasaan. Mulai dari belajar teknik masak yang baru, sampai harus jeli dan jadi ahli buat baca label nutrisi tiap kali belanja di supermarket. Dan ini ada satu warning penting dari para ahli. Jangan asal pakai produk pengganti garam.
Seringkali pengganti garam di pasaran itu kaliumnya tinggi banget, dan ini malah bahaya buat pasien ginjal tahap lanjut. Oh ya, aturan ketat ini ada pengecualiannya ya, khusus buat pasien dengan kondisi tertentu yang disebut sodium wasting nephropathy. Nah, kita sampai di bagian kelima, sekaligus puzzle terakhir kita. Kontrol kalium dan fosfor. Kalium dan fosfor ini ibarat mineral tersembunyi yang bisa jadi bom waktu kalau sampai numpuk di darah. Makanya, Kemenkes ngasih trik dapur yang spesifik dan jenius banget buat ngakalin kalium di makanan. Gini caranya. Pertama, potong-potong dulu sayur atau buahnya. Terus, rendam di air hangat suhu 37 derajat Celcius selama 30-60 menit. Habis itu baru deh direbus. Kenapa harus gitu? Karena teknik rendam dan merebus ini bakal membuang banyak banget kalium yang sifatnya emang larut dalam air. Benar-benar sebuah resep medis yang dibawa langsung ke panci dapur demi keselamatan. Kalau kalium udah, terus gimana dengan fosfor? Pedoman KDOK itu nekenin banget satu konsep penting yang namanya bioavailabilitas. Gampangnya gini, tubuh kita itu nggak menyerap semua jenis fosfor dengan kecepatan yang sama. Fosfor alami yang ada di tumbuhan atau sayuran itu masih aman lah, karena nggak diserap secara agresif. Tapi, Anda harus super waspada sama zat aditif tersembunyi di makanan atau minuman olahan kemasan. Fosfor dari bahan aditif buatan ini diserap habis-habisan sama tubuh. Dan ini jelas jadi musuh utama buat filter ginjal Anda yang lagi rapuh-rapuhnya. Jadi, kita udah ngebahas angkanya, mekanisme medisnya, sampai ke trik dapurnya. Kelihatan kan, kalau panduan diet ginjal itu bukan sekedar daftar panjang larangan makanan. Ini tuh sistem terstruktur buat ngelindungin organ vital Anda dari uremia, mengelola cairan, dan ngusir mineral beracun. Dengan pemahaman yang pas, mulai dari ngatur kalori, main takaran protein antara pradialisis dan cuci darah, sampai teknik simpel merendam sayur, dapur Anda udah resmi bertransformasi jadi klinik penyembuhan harian. Pertanyaannya sekarang, setelah memahami semua rahasia sains nutrisi ini, apakah Anda siap mengambil kendali penuh atas kesehatan ginjal Anda hari ini? Terima kasih udah ngikutin sesi pembedahan materi kita, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.